Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada anak-anak juga barangkali ya. Saya diminta untuk membicarakan mengenai penyakit ginjal, gagal ginjal. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini ceritanya itu kan ada anak-anak yang sampai gagal ginjal akut sampai pada meninggal. Lalu juga cerita bahwa, sekarang banyak yang cuci darah karena gagal ginjal. Ya. Nah, memang tidak, memang banyak sekarang ya, tetapi tidak semuanya lalu menjadi harus cuci darah. Ya. Jadi penyakit ginjal itu ada gradasinya dari yang ringan sampai yang berat. Ya. Saya membicarakan, saya mulai dengan apa fungsi ginjal. Ya. Ginjal itu adalah bagian dari tubuh kita, letaknya di perut bagian atas atau di belakang ya, setinggi pinggang. Besarnya kira-kira 20 cm, sekepel lebih ya. Satu pepaya kecil, dua kiri kanan. Ya. Fungsinya apa? Ginjal fungsinya adalah untuk mengatur keseimbangan cairan dan kemudian mengatur zat-zat metabolisme, sisa-sisa metabolisme, dan sisa-sisa bahan-bahan yang masuk. Jadi cairan oleh ginjal kan kalau masuk minum, kemudian dipakai di dalam tubuh, kemudian dikeluarkan ke urin. Ya. Jadi mestinya kalau misalnya seimbang, bagus fungsinya. Tapi bisa saja fungsi ginjalnya kurang karena yang masuk kebanyakan, yang keluar kurang. Kalau fungsi ginjalnya menurun, yang keluar bisa berkurang atau bahkan tidak kencing sama sekali. Maka cairan akan tertimbun di dalam tubuh, kita menjadi bengkak. Demikian juga untuk mengatur sisa-sisa metabolisme, makanan, gula, protein, lemak, dan sebagainya masuk, kemudian di metabolisme, sisa-sisa metabolisme dikeluarkan lewat ginjal. Jadi penting sekali fungsinya untuk mengeluarkan bahan-bahan yang tidak diperlukan lagi. Demikian juga obat-obat. Obat-obat di metabolisme, sisanya juga masuk ke urin. Makanan, obat-obat, bahan-bahan macam-macam, ya, misalnya garam, apa macam-macam, semua di metabolisme tubuh dan kemudian dikeluarkan sisa-sisa metabolismenya. Jadi kalau fungsi ginjal menurun, maka tadi sisa-sisa metabolisme akan tertimbun atau tidak dikeluarkan ke urin dan akan tertimbun di dalam darah. Tentu terjadi keluhan-keluhan akibat sampah-sampah yang tidak bisa dibuang. Ya. Bisa muntah, bisa tadi kalau air yang berlebihan maka menjadi bengkak dan sebagainya. Nah, itu mengenai fungsi ginjal. Kalau fungsinya menurun, maka menjadi fungsinya berkurang. Nah, fungsi ginjal itu bisa dari normal sampai menurun sedikit sampai menurun banyak. Jadi ada derajat kelainan ginjalnya. Ya. Jadi pengukuran derajat kelainan ginjal dengan mengukur antara lain jumlah urin. Kalau urinnya biasa, maka urin itu keluar kurang lebih 1 liter, 1,2 liter per hari. Ya, itu kencing yang biasa. Nah, kalau misalnya kurang, fungsi ginjalnya kurang, maka air yang keluar, urinnya menjadi lebih sedikit. Bahkan kalau ginjalnya sudah fungsinya rendah sekali, maka tidak bisa kencing lagi. Ya, nah, demikian juga obat-obat dan berbagai hal sisa-sisa metabolisme kalau tidak bisa dibuang maka akan tertumpuk di dalam tubuh menyebabkan berbagai macam keluhan.
sampah kalau numpuk tentu yang menjadi ada misalnya muntah, mual, dan sebagainya. Nah, derajat kelainan ginjal bisa diperiksa dari keluhan tadi, ya. Kalau yang awal tentu nggak punya keluhan, yang berat keluhannya banyak, tapi bisa diukur dengan jumlah urin, ya. Tadi yang normal sampai kalau yang sudah fungsi ginjalnya jelek sekali, tidak bisa kencing sama sekali, ya. Tentu kalau sudah sampai yang ujung perlu dibantu dengan berbagai sarana medis atau tindakan medis. Nah, pengukurannya bisa dengan tadi sampah-sampahnya, biasanya diukur urin atau kreatinin. Kalau normal, kreatinin antara 1 miligram eh, per mililiter, ya. Sedangkan kalau numpuk maka menjadi tinggi, misalnya menjadi 5 miligram kreatinin. Nah, tentu sudah fungsi ginjalnya sudah jelek sekali. Ada cara mengukur yang lain yang disebut laju filtrasi glomerulus. Itu adalah kemampuan ginjal untuk membuang sampah-sampah. Laju filtrasi glomerulus. Yang normal, yang bagus 100 ml per menit. Jadi dalam 1 menit bisa membersihkan 1 menit 100 ml cairan darah. Yang jelek sekali 0. Ya. Orang normal laju filtrasi glomerulusnya di atas 90. Kalau antara 60 sampai 90 kita katakan kelainan ginjalnya ringan. 30 sampai 60 kelainan ginjalnya sedang. Di bawah 30 kita katakan kelainan ginjalnya berat. Kalau sudah di bawah 15 kita katakan gagal ginjal. Kalau sudah gagal ginjal inilah maka kita harus dibantu, harus cuci darah, harus transplantasi ganti ginjal. Sedangkan kalau masih 90, masih 60, 90 masih ringan, tidak perlu tindakan khusus, hanya perlu tindakan-tindakan pencegahan yang sesuai dengan penyebabnya. Nah, penyakit ginjal atau gagal ginjal, ya, kelainan ginjal itu bisa disebabkan bermacam-macam. Ada pada anak-anak, ya, pada anak-anak yang sering oleh penyakit autoimun. Ada glomerulonefritis, ya, radang autoimun. Ada sindrom nefrotik, sindrom itu sudah lebih lanjut lagi, biasanya sudah bengkak-bengkak dan sebagainya. Bisa juga karena penyakit infeksi atau karena obat-obat, misalnya yang obat-obat yang membuat kematian dan sebagainya pada anak-anak karena sirup yang mengandung bahan-bahan yang merusak ginjal. Itu pada anak-anak. Pada dewasa penyebabnya juga kurang lebih hampir sama. Ya. Ada infeksi saluran kemih yang bisa meningkat atau naik menjadi infeksi ginjal. Ya. Ada batu ginjal juga menyebabkan akhirnya untuk infeksi dan kemudian rusak ginjalnya. Lalu yang autoimun tadi, sindrom nefrotik ataupun glomerulonefritis yang sebabnya autoimun juga banyak. Kalau kira-kira 50 tahun yang lalu, penyebab gagal ginjal yang banyak adalah glomerulonefritis, batu, dan infeksi. Ya. Sekarang yang banyak yang memenuhi tempat-tempat cuci darah, penyebabnya adalah penyakit-penyakit vaskular, penyakit-penyakit terkait pembuluh darah. Ada diabetes, ada hipertensi, ada kolesterol, itu merupakan penyebab yang banyak yang biasanya disertai juga kegemukan.